Halo, jumpa lagi dengan saya Ed Syahrial, teman Anda yang selalu setia untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan cerita untuk mengisi hari-hari teman sekalian. Nah, untuk hari ini saya mau ajak teman-teman ngobrol tentang suatu hal yang sudah biasa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita mulai dulu dengan ini. Teman-teman pernah lihat pemandangan seperti ini nggak? Oke, kalau teman-teman pernah melihat pemandangan seperti ini biasanya di mana? Pemandangan seperti ini biasanya kan di toko buku. Dimana di setiap toko buku ketika kita masuk biasanya ada booth khusus yang ada ditulis bestseller. Bestseller, oke? Dimana buku-buku yang ada di situ biasanya buku-buku yang bagus, yang penjualannya bagus, yang banyak dicari orang. Sehingga ditaruh di situ untuk memudahkan orang-orang yang masuk ke toko buku untuk memilih. Misalnya dia mau cari buku, mana buku yang bagus, dia nggak perlu tanya-tanya lagi. Sudah ada di situ, gitu. Sudah ada di rak itu. Oke? Saya sih tidak mau bicara tentang kriteria atau syarat apa yang harus dipenuhi supaya buku itu bisa ada di situ, karena saya sendiri belum pernah menulis buku. Tapi mark my word, catat kata-kata saya akan tulis buku saya sendiri. Oke, teman-teman nanti beli ya kalau saya sudah tulis buku saya sendiri. Kembali lagi ke topiknya. Jadi kalau saya masuk ke toko buku, saya sering lihat pemandangan seperti tadi, dan saya pernah beli buku dari booth bestseller, namun saya juga pernah beli buku dan sangat sering beli buku yang tidak diletakkan di booth yang tadi, booth bestseller tadi. Dan buku-buku yang saya beli itu buku-bukunya isinya bagus, berkualitas. Kualitas dari buku yang saya baca yang tadi, yang letaknya tidak di booth bestseller tadi, sama sekali tidak berkurang hanya karena dia tidak diberikan stempel atau diberikan cap atau diberikan tulisan bestseller. Walaupun dia tidak diletakkan di rak bestseller, namun buku-buku tadi itu kualitasnya tidak berkurang. Kualitasnya tetap bagus. Apa yang dicap di rak bestseller itu urusan lain. Tapi buku yang tidak dicap bestseller tadi, sekali lagi saya katakan, buku yang tidak dicap bestseller tadi sama sekali tidak menggambarkan bahwa buku itu tidak bagus. Justru kualitasnya tidak berkurang sama sekali walaupun tidak diberikan tanda bestseller. Nah, kenapa saya bahas tema ini? Karena ini terkait dengan apa yang sering kita rasakan sehari-hari. Entah mungkin teman-teman sendiri pernah rasakan bahwa dalam kehidupan kita seringkali kita diberikan cap atau diberikan stempel oleh orang-orang di sekitar kita. Bisa itu lingkungan, teman sekolah, lingkungan tempat kita tinggal, bahkan keluarga. Ada yang bisa memberikan stempel-stempel tertentu pada kita yang sebenarnya saya katakan itu stempel negatif yang tidak mengkabarkan diri kita sama sekali. Ada kita yang diberikan stempel dari kecil, misalnya si pemalas, si lelet, si lamban. Ada yang dikasih stempel nggak hoki, pembawa sial, macam-macam stempel yang aneh-aneh yang kita dapat waktu kita kecil, dan saat itu secara kita tidak sadar tertanam dalam alam bawah sadar kita bahwa mungkin aja hal itu benar. Padahal sama sekali tidak benar. Stempel yang diberikan pada kita sama sekali tidak menggambarkan siapa kita sebenarnya. Orang-orang yang memberikan kita cap, stempel, label seperti itu tidak tahu sebenarnya siapa kita, tidak tahu sebenarnya potensi yang ada dalam diri kita. Kita yang harus menentukan kita mau jadi apa. Jadi apa yang mereka berikan pada kita, apa yang mereka tempelkan pada kita sama sekali tidak menggambarkan kita dan tidak bisa menentukan masa depan kita. Saya ingat dengan cerita yang saya baca tentang pelatih bola basket di universitas Louisiana State University kalau nggak salah. Namanya Coach Dale. Coach Dale, dia bercerita suatu ketika dia lagi berikan seminar olahraga seminar tentang bola basket gitulah di markas Angkatan Darat Amerika kalau nggak salah. Terus di tengah-tengah seminar gitu ada seorang cowok maju ke depan dan bilang, "Coach, saya ingin jadi pemain basket, tapi menurut pelatih saya, kaki saya terlalu lemah. Kaki saya nggak kuat. Sehingga saya lari sebentar aja, saya sudah capek." Gitu. Terus coachnya lihat karena anak ini cukup tinggi, besar, coachnya tanya, "Kamu SMA kelas berapa?" "Oh, saya baru SMP, belum SMA." "Wow, tapi kamu size-nya besar sekali." Gitu. "Oke, gini aja deh, kalau memang kamu betul-betul mau jadi pemain basket yang hebat, nanti setelah saya pulang, saya minta alamat email kamu, saya email ke kamu tips cara melatih otot kaki kamu agar otot kaki kamu kuat sehingga kamu tidak mudah capek, kamu lompat bisa tinggi dan sebagainya." Gitu. Ya udah, singkat cerita coachnya pulang, dia ingat itu pesannya buat anaknya tadi, jadi dia email
tips-tips latihan buat pemuda tadi. Setelah berapa bulan pemuda itu latihan, akhirnya dia sudah masuk SMA dan dia menulis surat kembali kepada Coach Dale. Dia bilang, "Coach, saya sudah lakukan semua yang Coach suruh pada saya. Saya sudah lakukan semua yang Coach arahkan pada saya di email. Tapi saya malah dikeluarkan dari tim bola basket SMA saya karena kata Coach saya di SMA, saya tidak berbakat. Saya lambat. Saya tidak cocok jadi pemain basket karena saya lambat. Saya tidak punya speed, saya tidak punya talenta seperti yang lain." Lalu coach itu bilang sama dia, "Tenang aja, son, take it easy. Tetap lakukan apa yang saya ajarkan buat kamu. Tetap lakukan seperti petunjuk yang saya berikan melalui email ke kamu. Kalau kamu lakukan itu dengan konsisten, percayalah, kamu nanti bisa jadi pemain basket yang baik." Singkat cerita, anak ini akhirnya lulus SMA dan masuk university. Kebetulan dia masuk di universitas yang sama di tempat Coach Dale ini melatih, Louisiana State University. Lalu di sana dia terpilih menjadi pemain dalam tim bola basket di kampus itu dan berubah menjadi pemain yang sangat baik. Bahkan akhirnya dia di draft di NBA, Liga Bola Basket terbaik di dunia. Dia di draft di NBA dan di NBA ini, pemuda ini berubah menjadi monster. Kenapa saya katakan monster? Karena he is the most dominant basketball player I've ever seen in my life. Ladies and gentlemen, Shaquille O'Neal. Check it out. Puts it on the floor and stops, and he brought it down. He brought the whole goal down. Goodness. Hold on to the roof. The Shaq attack. Oke teman-teman, seperti tadi yang kita lihat kisahnya Shaquille O'Neal, dia dicap lelet, dicap lambat, tidak berbakat, tapi apa yang terjadi? Di NBA, dia berubah menjadi monster yang sangat dominan. Pemain yang sangat ditakuti saat dia masih aktif dulu. Sekarang dia sudah pensiun. Sama seperti kita teman-teman. Jangan biarkan pendapat bodoh mereka membodohi kita. Saya ulangi. Jangan biarkan pendapat bodoh mereka membodohi kita. Sebab mereka-mereka itu yang memberikan cap seenaknya pada kita, kepada orang-orang dekat kita, kepada orang-orang kita cintai tadi itu, tidak lebih dari orang-orang yang sok tahu. Orang sok tahu itu tidak ada bedanya dengan orang sok tampan, tidak ada bedanya dengan orang sok cantik. Sama-sama sok, artinya sama-sama merasa. Merasa tahu padahal dia tidak tahu. Dia merasa dia tahu kita siapa, padahal dia belum tentu tahu dia itu siapa. Bagaimana? Mungkin dia tahu kita siapa. So, teman-teman, kita yang putuskan kita mau jadi apa. We decide who we are. We decide siapa dan apa dan bagaimana kita mau jadi sesuatu. Kita memutuskan kita mau jadi apa. Masa depan kita ada di tangan kita. Kita yang berjuang sendiri dan kita tidak biarkan pendapat dari orang-orang tadi itu untuk menjadi kenyataan. Don't let them make their opinion become reality about your life. Your life is your life. It's about your decision. Adalah keputusan teman-teman sendiri. Oke? Sampai di sini dulu teman-teman video ini. Maaf saya agak terbawa kalau bahas tema ini karena saya ingat adik saya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya harap, saya mohon bantuan teman-teman untuk di-subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Makin banyak orang bisa mendapat manfaatnya. Dan apabila video saya ini teman-teman suka, tolong dibagikan ke 2-3 orang terdekat teman-teman. Mana tahu di antara mereka ada yang membutuhkan video ini, ada yang membutuhkan nilai-nilai yang terkandung dalam video ini. Oke? Sampai ketemu dengan saya di video berikutnya. And I hope we all have an amazing and fantastic day. Salam.